Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih dengan saya ya, Bu Retno. Kemudian pagi ini kita akan membahas mengenai satu topik yang berjudul academic integrity dan juga academic burnout. Jadi nanti ada dua pokok bahasan utama ya tentang academic integrity dan academic burnout. Baik, untuk sebelumnya mungkin capaian pembelajaran perkuliahan pagi hari ini adalah yang pertama menjelaskan definisi ya, apa pengertian academic integrity dan juga academic dishonesty ya, atau pelanggaran-pelanggaran terhadap academic integrity. Yang kedua, menjelaskan cakupan ya, yang termasuk dalam nilai-nilai academic integrity itu apa, dan academic dishonesty itu apa. Kemudian berikutnya menjelaskan tentang definisi dan elemen dari academic burnout. Yang keempat, menjelaskan faktor yang mempengaruhi academic burnout. Dan yang kelima, tentu saja gimana sih caranya mengatasi academic burnout. Oke, yang pertama adalah academic integrity. Oke, ini terdiri dari dua kata ya, academic dan integrity. Jadi kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, integrity dulu ya, jadi dari belakang dulu ya untuk menjelaskan makna dalam bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan integrity itu apa sih? Keutuhan kualitas ya. Jadi integrity itu sesuatu yang utuh, terintegrasi, utuh, bersatu, dan tidak terpisah-pisah. Nah, apa yang utuh? Yang utuh ini adalah kualitas dari moralitas seseorang yang baik. Jadi yang namanya orang yang memiliki integritas itu ya seseorang yang memiliki kualitas moral yang utuh dan baik gitu ya. Nah, kualitas apa saja yang dilihat dari integritas ini? Yang pertama adalah nilai-nilai moral secara umum, terutama jujur ya. Jujur, tidak berbuat curang, tulus, dan juga konsisten. Konsisten itu artinya apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu selaras. Itu yang dimaksud dengan integritas. Nah, integritas pada bidang akademik itu apa sih? Kalau akademik sendiri, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dan juga penelitian atau proses mendapatkan ilmu. Sehingga akademik ini cakupannya ada perkuliahan, proses mendapatkan pengetahuan, apapun itu kan bisa nggak lewat bangku kuliah ya. Proses belajar dan juga ada penelitian. Sehingga academic integrity ini kalau kita pahami secara dua kata digabung ya, ini adalah sebuah kesatuan karakter. Jadi karakter seseorang, kualitas moralitas seseorang yang menunjukkan karakter ini ya. Indikator dari karakter academic integrity ini adalah yang menunjukkan nilai, sikap, perilaku. Jadi karakter ini nanti akan muncul dalam nilai, prinsip hidup, sikap, respon seseorang. Kita udah bahas kemarin ya, respon bagi yang udah lihat video saya. Kalau ada yang belum lihat video saya ya mungkin agak bingung ya menjelaskan sikap itu apa. Jadi sikap itu adalah respon. Respon itu kalau dihadapkan pada situasi seperti ini, terus responnya apa? Nah, responnya ini biasanya ada dua macam, mendukung atau tidak mendukung, suka tidak suka, setuju tidak setuju, itu sikap. Jadi academic integrity ini adalah kesatuan karakter yang ditunjukkan dalam nilai, prinsip hidup, sikap, respon kalau dihadapkan pada situasi tertentu. Misalnya lihat ada orang nyontek, nah, terus gimana responnya? Itu masuk dalam academic integrity, kemudian muncul juga dalam perilaku dan perbuatan, di mana semua ini berhubungan dengan moral. Di mana moral yang paling ditekankan adalah jujur dan konsisten dalam menjalankan semua kegiatan akademik, kuliah, penelitian, mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk juga pengabdian masyarakat. Jadi ini adalah kesatuan karakter ya, sikap, perilaku, perbuatan yang menunjukkan moralitas yang baik selama dia menjalankan kegiatan akademik. Itu yang dimaksud dengan academic integrity. Nah, cakupannya apa saja? Ini menurut penelitian ya, McFarney tahun 2014, yang dimaksud dengan karakter-karakter yang berintegritas secara akademik ya, memiliki moralitas yang baik itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang pertama, honesty, jujur. Jadi orang yang memiliki integritas
tidak berbuat curang. Berbuat curang itu termasuk mencontek, memasukkan data. Yang kedua, trust, mempercayai, saling percaya, bisa dipercaya juga ya, bisa dipercaya. Kemudian adil, yang namanya adil ya fairness ya, ini bahasanya adalah fairness. Jadi dia memperlakukan sesuatu secara adil, artinya menghargai hak orang lain. Kalau dia salah ya dia dihukum, kalau dia salah ya dia harus ini mau ya kalau misalnya dia dihukum ya terima kalau dia dihukum, karena prinsipnya dalam academic integrity itu adalah fairness, artinya orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kalau dia dapat haknya kuliah ya kita kasih kuliah. Kalau kewajibannya dia harus bayar SPP ya dia harus bayar SPP dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Kemudian respect, saling menghormati ya, tidak boleh ada pelecehan. Bahkan makanya sekarang ada ini ya aturan anti perundungan di kampus gitu. Karena prinsipnya adalah respect, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah responsibility atau tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan. Kewajibannya siswa apa? Belajar, ngerjakan tugas, bayar SPP, menghormati sivitas akademika, yaitu dilakukan ya, tanggung jawab. Kalau ada tugas ya dikerjakan, dikumpulkan, dan sebagainya. Nah, kemudian karena ini ada cakupan nilai-nilainya, tentu saja kadang nggak semua tuh berjalan dengan lancar ya. Artinya ada yang namanya pelanggaran, sesuatu yang sudah dikasih batasan, aturan ya, ini udah cakupannya, ini aturan yang tertulis ya, biasanya muncul dalam buku akademik, harus jujur, harus saling mempercayai, harus adil, harus respect, harus responsibel. Tapi tentu saja tetap aja ada pelanggaran. Nah, macam-macam pelanggaran atau academic dishonesty. Yang pertama ada fabrikasi, yang kedua ada falsifikasi, yang keempat ada cheating, yang ketiga ada cheating, yang kelima ada plagiarisme. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran terbanyak yang dilakukan dan disorot ya. Jangan sampai terjadi. Nah, apa saja? Maksudnya academic dishonesty. Yang pertama adalah fabrikasi. Apa sih yang dimaksud dengan fabrikasi? Ini pelanggaran terhadap tadi ya, etika akademik. Yang pertama data atau akademik penelitian, atau si penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa penelitian bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Jadi fabrikasi ini adalah pemalsuan ya, pemalsuan terhadap hasil penelitian. Saya nggak nulis, nggak ngarang, saya nggak nulis, nggak buat penelitian, tapi kemudian saya mengarang data, artinya nggak benar-benar melakukan penelitian. Kan kalau penelitian yang benar itu kita susun proposal, kemudian kita lakukan pengujian data atau pengambilan data, terus ditulis ya. Kan syarat penelitian harus jujur. Nah, fabrikasi ini nggak melakukan penelitian, misalnya skripsi ya, bikin proposal tapi nggak ambil data, etok-etok, pura-pura aja udah ngambil data di sini, di sono, ini izinnya. Tapi ternyata setelah dicek, nggak pernah melakukan penelitian si YBS ini. Kenapa? Karena penelitian itu harus ada surat izinnya. Nah, ini nggak ngurus surat izin, ketahuan berarti datanya palsu, yang dia laporkan palsu. Nah, ini bisa kena undang-undang ya, nanti kalau misalnya hasilnya itu dipublish dan dari hasil itu dia mendapatkan gelar, misalnya sarjana ya gelar sarjananya bisa dicabut. Gitu ya, itu fabrikasi. Yang berikutnya adalah falsifikasi. Nah, kalau falsifikasi ini memalsukan atau memanipulasi. Bedanya dengan fabrikasi, kalau yang tadi pure bohong ya, nggak penelitian tapi ngaku penelitian. Kalau falsifikasi ini mungkin melakukan penelitian, tapi datanya dipelintir. Waduh, kok hasilnya jelek, misalnya penelitian efektivitas obat. Hasilnya nggak efektif ya, obatnya ternyata nggak menunjukkan outcome yang diinginkan, terus dipelintir datanya. Udahlah kita bikin aja ada pengaruh obatnya ini bagus ternyata. Nah, itu yang dimaksud dengan falsifikasi. Kalau fabrikasi tadi benar-benar bohong ya, nggak penelitian, ngaku penelitian, semua datanya dikarang. Kalau ini bisa jadi melakukan, tapi dimanipulate, diubah sedemikian rupa sesuai dengan hasil yang diinginkan, gitu ya. Nah, falsifikasi ini meliputi penyampaian bahan, peralatan, proses yang tidak digunakan. Nah,
Juga termasuk di dalamnya falsifikasi ini, pemalsuan anggaran itu juga falsifikasi ya. Menyampaikan bahan, oh nggak pakai obat ini, ngakunya pakai ini, supaya dana penelitiannya bisa cair gitu ya. Kemudian falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Menghilangkan atau sama ya, memanipulasi hasil, bisa dihilangkan. Oh ini nggak usah disampaikan aja karena nggak sesuai dengan hasil penelitian kita, nanti kita nggak dapat dana kalau hasil ini yang dicantumkan, jadi dihilangkan. Terus tujuannya adalah untuk mengesankan bahwa penelitian memiliki kualitas yang baik. Jadi ini manipulasi ya. Ini udah banyak ya. Makanya syarat dari penelitian itu yang pertama harus jujur, karena kalaupun kita menyelewengkan atau memasukkan data tuh nggak ada yang tahu ya. Cuman dia sama asistennya yang tahu. Kalau dia pelintir hasilnya juga nggak ada yang tahu sehingga cuma kan bohong ya, berarti kita membohongi orang lain bahwa sebenarnya penelitiannya nggak bagus, dibikin bagus. Penelitiannya sebenarnya obatnya nggak efektif, dibuat efektif. Ini bahaya sekali. Itu falsifikasi. Oke, ini masih lanjut falsifikasi ya. Yang berikutnya pelanggaran yang ketiga adalah pencontekan kecurangan ya. Kalau ini secara sadar mencontek hasil orang lain atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian nih, khusus pada ujian nyontek ya. Pencontekan ini udah banyak sekali ya. Dulu waktu ujian nasional masih jadi syarat kelulusan dan mendapatkan sekolah, ini banyak sekali orang yang nyontek beramai-ramai berjamaah ya. Jadi sebenarnya ini ngapain ya menyontek itu kan membohongi diri sendiri loh. Kita menampilkan hasil yang sebenarnya itu bukan kemampuan kita ya. Sebenarnya kita akan membohongi orang lain dan membohongi orang lain. Itu pencontekan. Berikutnya adalah plagiarisme. Kalau plagiarisme adalah tindakan mengambil, menyalin, menduplikasi karya orang lain, dijadikan karya sendiri tanpa sepengetahuan. Nah, kalau ini ngambil hasil orang lain, bedanya dengan fabrikasi falsifikasi tadi kan mereka kalau fabrikasi kan bohong, nggak melakukan ngaku melakukan. Kalau plagiarisme ini nyuri ya, nyuri hasil penelitian atau karangan orang lain, tulisan orang lain, terus diaku sebagai karyanya dia tanpa mencantumkan peneliti atau orang penulis yang sejujurnya. Kita akan bahas contoh plagiarisme. Gimana sih Bu mengaku, kan ini banyak banget ya orang yang kemarin juga ada kasus di UGM ya, akhirnya dicabut gelarnya karena ketahuan plagiarisme. Nah, hati-hati ya, ini di era digital ini kan kita ngambil informasi dari internet itu gampang sekali, sehingga jangan sampai kita nggak paham itu sebenarnya plagiarisme, terus kita dengan polosnya melakukan itu tanpa rasa bersalah. Nah, ruang lingkup dari plagiarisme adalah yang satu mengutip kata-kata, kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kita ngambil, kita baca, terus tak masukin di makalahku, di tugasku, tapi kita nggak nyantumkan sumbernya dari mana, itu masuk plagiarisme. Nggak apa-apa kalau kita ngutip, kita ngambil dari papernya orang lain, tuh ya diambil aja, dikutip, terus belakangnya dikasih kutipannya dari mana gitu ya. Ini contohnya. Nih, McFarlane, Zhang, dan Pun. Ya, saya ngambil akademik cakupannya ini dari papernya ini. Gitu. Terus yang kedua menggunakan gagasan tanpa menyebutkan identitas. Jadi ini nggak ngakuin si pengarang utamanya. Kita ngakunya diri kita sendiri. Oh itu milikku, ini aku, ideku, ini gagasanku. Itu masuk plagiarisme. Dengan tidak menuliskan si autornya ya. Yang ketiga menyerahkan karya ilmiah. Kalau ini parah ya, ngambil papernya orang, ganti namanya, ganti NPM-nya, terus diserahkan. Nah kalau ketahuan itu hasil karya milik orang lain dan sampai dengan menentukan kelulusan, ya ini biasanya bisa dicabut gelar kelulusannya. Menggunakan fakta milik orang lain tidak menyebutkan sumbernya, mengambil data orang, tapi diaku datanya sendiri, mengaku tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Intinya plagiarisme itu ya mengaku ya
miliknya orang lain sebagai milik kita, nyolong punya orang lain dan aku ini punya aku kok aku yang nulis gitu ya. Itu plagiarisme. Oke, ini untuk contoh-contoh academic dishonesty. Nah, berikutnya kita akan membahas academic burnout ya. Jadi ini hati-hati sekali ya, saya ingatkan lagi ya. Sudah ada banyak orang yang dicabut apa ya, gelarnya karena dishonesty ini ya, karena plagiarisme. Jadi jangan sampai kalian nggak melakukan plagiarisme tapi nggak tahu sebenarnya itu plagiarisme. Aku nggak tahu ini ternyata plagiarisme, sehingga harus benar-benar dipahami ya. Yang masuk dalam ruang lingkup plagiarisme ini loh, ngutip kata-kata orang tuh ya harus ngomong ngutipnya dari siapa. Misalnya, oh baca paper saya atau lihat PPT saya ya, terus bagus mau dipakai juga buat jelasin kalian ke orang lain, ya boleh, tapi tetap disampaikan ya ini saya ambil dari PPT-nya Bu Retno Sumiari, ini disampaikan di apa tahun berapa gitu. Itu nggak masuk plagiarisme, dan minta izin sama, kalau misalnya mau ambil semua PPT-nya, ya harus minta izin sama si pemiliknya gitu ya, menggunakan gagasan, fakta, tulisan orang lain, dan bahkan menyerahkan karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Itu masuk dalam plagiarisme. Oke, untuk yang berikutnya kita akan, ini sudah ya, jadi academic integrity itu ini nilai-nilainya ya. Honesty ya, terutama honesty sih yang banyak melakukan pelanggaran ya. Trust, keadilan, respect, responsibility. Nah, sekarang kita akan bahas academic burnout ya. Apa sih? Ini isu yang sedang hot ya. Banyak sekali dibahas nih mahasiswa saya, penelitian academic burnout nih banyak ya, karena banyak yang tertarik kan situasi pandemi ini, dan kondisi burnout ini lagi marak-maraknya ya terjadi pada mahasiswa ya. Kita akan coba bahas dulu apa sih academic burnout. Academic burnout adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan, capek secara fisik ataupun emosi. Kalau capek fisik sih tidur aja udah selesai ya, nanti bangun seger. Tapi kalau burnout nih capeknya baik secara fisik, udah nggak punya tenaga, dan juga emosi ya, secara kejiwaan. Jadi udah capek banget secara fisik maupun secara emosi, yang disebabkan nih biasanya penyebabnya karena seseorang itu kehilangan sumber daya, baik sumber daya tenaga, kadang sumber daya finansial, sumber daya emosi ya, dukungan dari sosial, support juga, dukungan sosial. Jadi menyelesaikan apa-apa sendirian, menyelesaikan sesuatu yang berat sendirian, sehingga dia loss of capacity ya, kehilangan sumber daya. Yang efeknya academic burnout ini adalah sikapnya sinis atau tidak peduli terhadap tugas-tugas akademik, sehingga berdampak pada menurunnya prestasi. Jadi banyak nih yang udah pada burnout ya. Kalau saya share kemarin materi apa, ke Ahmad Yani yang di GJR tuh, saya kemarin cek yang nonton cuma 2 orang ya. Ya mungkin sudah burnout kalian ya, sudah capek, bosen, jenuh, udah capek banget ya secara fisik maupun secara emosi. Sehingga nggak peduli lagi sama tugas-tugas akademik yang berdampak pada menurunnya keinginan untuk berprestasi. Udah, ya udahlah yang penting jalani aja. Udah nggak ada tuh idealisme pengen dapat nilai bagus, pengen apa setelah lulus kuliah, udah nggak ada. Habis semuanya gitu ya, sudah ambyar. Nah, kelelahan ini biasanya disebabkan, nggak usah khawatir ya, ini dialami oleh banyak orang ya, karena kondisi pandemi ini ya memang perkuliahan yang dilakukan secara daring itu memang banyak menimbulkan burnout ya, karena apa ya, frustasi ya, banyak orang yang frustasi nggak bisa interaksi secara langsung. Kita klarifikasi kadang nggak bisa tuntas, sehingga banyak yang kemudian mengalami burnout ya. Dan juga kenapa burnout ini terjadi, karena naluri manusia tuh ya makhluk sosial ya, selalu berkumpul, inginnya bertemu dengan orang lain, sosialisasi, ketemu, ngobrol, sharing, dan sebagainya. Sehingga begitu itu di-stop ya, dihentikan ya, orang akhirnya menjadi
ada sebagian besar dari kebutuhan dalam dirinya itu yang tidak terpenuhi ya, terjadilah burnout. Selain itu, kelelahan juga muncul karena banyaknya deadline, banyaknya tugas, banyaknya tuntutan. Harus ini mengerjakan ini, kuliah ini, dengerin lewat Zoom, dengerin rekaman dan sebagainya ya. Tapi memang kita harus pahami ya kondisi bahwa tuntutan zaman sekarang itu memang tinggi ya dibandingkan tuntutan zaman dulu gitu. Saya ingat sekali ya zaman dahulu kuliah itu jarang sekali yang saya kuliah 8 jam dalam sehari itu jarang, biasanya 2 jam, 4 jam. Itu udah cukup ya dan juga alhamdulillah berhasil juga jadi sarjana. Tapi itu kan zaman dulu ya, di mana tuntutan tidak terlalu tinggi ya, persaingan tidak terlalu ketat. Kalau sekarang kan memang, generasi yang sekarang tuh dituntut harus memiliki kualitas yang unggul ya, sehingga kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu, kompetensi, dan skill sebanyak-banyaknya sehingga kita jadi individu yang berkualitas ya, untuk memenuhi ini ya, Society 5.0 ya, smart society. Makanya banyak tuntutan, banyak tugas, banyak banyak skill yang dituntut ya, banyak tugas dan sebagainya, itu tentu saja dalam rangka biar kita jadi individu yang berkualitas gitu, sehingga kita bisa bersaing di dunia global gitu. Nah, ini balik lagi ya definisi dari burnout itu karena capek banyak disebabkan banyaknya tuntutan. Nah, elemennya apa saja sih dari akademik burnout ini? Jadi indikator seseorang mengalami burnout, sudah jenuh, capek, ya lelah tuh apa? Yang pertama, lelah secara emosi, perasaan tegang, sering uring-uringan, sering marah-marah, capek gitu ya, ngeluh terus. Aduh aku capek, aduh tugasnya banyak banget gitu ya, aduh aku nggak bisa piknik. Nah itu indikator yang pertama, gampang marah, uring-uringan, dan akhirnya begitu energi kita sudah habis ya, tapi, kondisi ini nggak berakhir kan biasanya terus masuk dalam kondisi exhausted, lelah ya, gitu. Nah, ini kalau udah ada indikator ini, satu indikator ya bisa ini ya, bisa take a break dulu, kaliannya dari aktivitas atau rutinitas yang membuat kalian burnout. Yang dua, elemen yang kedua, indikator yang kedua, enggan untuk studi atau sinisme. Nggak peduli, ah biarin aja, tugas makalahnya Bu Retno, ah nggak usah kerjakan lah, ah nanti nyontek aja lah, nanti copy paste aja dari tugasnya temen yang lain. Nah itu indikator yang kedua, kalau sudah nggak peduli, nggak ada gairah, ya itu kalian tanda-tanda mengalami burnout. Yang ketiga, mengurangnya keinginan untuk berprestasi, udah nggak ada lagi biar aja seperti ini aja, ngerjakan tugas ya asal-asalan, yang penting ngumpul. Udah nggak ada lagi perasaan, aduh pengen berprestasi, pengen bikin yang bagus, pengen bikin yang berkualitas, nggak ada. Itu kalau udah ada ini berarti fix ya kalian mengalami burnout. Yang terakhir, menurunnya efikasi diri. Ini udah merasa nggak yakin terhadap dirinya sendiri, ini yang paling bahaya ya. Karena udah lelah, udah enggan, nggak ada motivasi, nggak pengen lagi berprestasi, biar aja lah kayak gini aja bikin tugasnya asal-asalan aja, yang penting ngumpul gitu. Nah, yang terakhir yang bahaya adalah menurunnya efikasi diri. Kalau sudah sampai seperti ini, saran saya sih sebaiknya break, artinya ambil waktu, jeda ya, relaksasi, atau mungkin bahkan kalau nggak bisa juga mengatasi, bisa konseling gitu ya. Menurunnya efikasi diri. Ini adalah rasa efikasi itu keyakinan terhadap diri sendiri ya, aku yakin aku bisa menaklukkan tantangan, aku yakin aku bisa menyelesaikan ini. Nah, kalau itu sudah hilang, udah nggak yakin, "Aduh bisa nggak ya aku ngerjakan tugas, aduh bisa nggak ya aku nyelesaikan tugas." Ini bahaya ya, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Mungkin kalau masih lelah ya istirahat, nggak peduli ya coba, suntikkan motivasi terhadap diri sendiri. Nah, kalau sudah menurun efikasi diri, dia udah nggak yakin sama dirinya sendiri ya, bahwa dirinya tuh kompeten, dirinya hebat, dirinya punya kelebihan, dirinya bisa menyelesaikan semua problem dan tugas. Itu efikasi diri. Kalau ini sudah hilang, nah sebaiknya ini udah alarm yang keras ya pada diri kita sendiri. Artinya jangan sampai jatuh pada kondisi yang lebih parah nanti. Karena kalau burnout ini nggak diatasi bisa sampai ke gangguan psikologis ya.
stres berkepanjangan, cemas, bahkan depresi gitu ya, karena udah hilang minat terhadap sesuatu dan udah pesimistis. Ini bahaya. Jadi kalau sudah ada tanda yang keempat ya menurunnya efikasi diri, sebaiknya benar-benar dicari, diatasi ini, harus diatasi burnout. Walaupun ini sesuatu yang normal terjadi, tapi bukan berarti harus dinormalisasi, "Ah, ya nggak apa-apa, dia burnout, aku juga burnout." Oke, burnout-nya sih nggak apa-apa ya, bukan berarti burnout itu harus apa ya, dimusuhi ya, enggak. Cuma kalau kita burnout ya kita harus bisa cari jalan keluar, saya harus ngapain supaya saya nggak burnout lagi gitu, atau burnout-nya ini hilang. Nah, gejalanya ini elemennya ya, hampir sama ya gejalanya, ada kognitif ya, menurun konsentrasi, sering nggak nyambung, disorientasi ya. Kemudian, asyik dengan trauma, artinya fokus sama hal-hal yang tidak menyenangkan terus ya, itu juga gejala burnout secara kognitif ya. Secara emosi ya tadi nggak berdaya, lelah, cemas, gampang marah, rasa nggak berdaya, sedih, rasa takut, "Aduh bisa nggak ya?" Dan, sebenarnya emosi-emosi ini tuh wajar ya daripada diri seseorang, ini emosi yang normal. Ada rasa bersalah, ada rasa marah, ada rasa takut tuh kita normal ya. Sometimes ya ada rasa-rasa seperti ini, cuma dia berubah jadi nggak normal saat rasa-rasa ini yang mendominasi. Artinya 80% emosi kita tuh isinya rasa nggak berdaya, cemas, bersalah, marah, takut, sedih, ya itu berarti kita mengalami burnout dan harus segera diatasi biar tidak berlangsung terus-menerus. Gitu ya. Yang berikutnya perilakunya, munculnya atau gejala indikator burnout. Ada irritable, gampang peka rangsang ya, peka rangsang tuh senggol bacok, kesenggol dikit aja udah, pengennya marah, pengennya ngamuk gitu ya, itu irritable. Menarik diri dari sosial ya, moody, kurang tidur, mimpi buruk, nggak nafsu makan, atau sebaliknya makan terus nggak kenyang-kenyang, peningkatan kewaspadaan dan mengisolasi. Jadi biasanya ini muncul dari efikasi diri yang turun tadi. Rasa percaya dirinya turun, rendah, akibatnya ini menarik diri gitu ya. Kemudian mengisolasi diri. Nah, indikator secara spiritualnya suka mempertanyakan makna hidup ya. Iya, jadi tadi ya. Secara spiritual ini secara keyakinan kita terhadap Tuhan biasanya ya. Biasanya kita indikator spiritual ini orang yang mengalami burnout adalah mempertanyakan makna hidup. Jadi, ngapain sih aku nih hidup? Sebenarnya aku worth it nggak sih melakukan tugas-tugas seperti ini? Terus mempertanyakan makna hidup, tujuan hidup, dan sebagainya. Karena kita sebenarnya sedang tidak yakin dengan apa yang kita jalani sekarang ya. Kita bahkan kan nggak yakin sama diri sendiri dan arahnya kadang kalau kita bahkan nggak yakin sama yang menciptakan kita ya, ini bahaya sekali, nanti bisa spiritual distress. Ini secara spiritual mempertanyakan makna hidup, putus asa gitu ya, merasa udah nggak ada harapan, udahlah aku gini aja, kayaknya udah nggak mungkin deh aku bisa lebih baik lagi. Nah, itu bahaya sekali ya, hilangnya tujuan, mempertanyakan keyakinan agama, kehilangan iman. Hati-hati, jangan sampai ya jatuh pada kondisi ini. Jadi harus bisa mengenali ya, kemudian kalau sudah ada indikator-indikatornya ya harus mencari pertolongan ya, biar tidak berlangsung lama, gitu. Kemudian secara somatik ya, secara fisik nih suka berkeringat, sering sakit kepala ya, itu yang paling khas ya, sering pusing dan sulit tidur. Nah, kalau udah ada indikator-indikator ini ditambah ini ya, indikator yang sebelumnya ya, fix kita mengalami burnout. Kalau sudah seperti itu, ya kita harus tahu gimana caranya mengatasi burnout. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya, gimana cara mengatasi burnout. Oke. Nah, sebelum kita gimana cara mengatasi, kita bahas dulu penyebabnya ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan burnout? Yang pertama ada faktor situasional. Itu situasi yang ada di sekeliling kita, eksternal. Apa sih yang bisa membuat seseorang burnout? Yang pertama beban kerja, workload-nya gede.
terlalu tinggi, melebihi dari kapasitas dan tadi melebihi sumber daya yang kita miliki ya. Kita misalnya kapasitasnya cuma 1000 volt, bebannya 2000 volt, sehingga kita akhirnya burnout. Kemudian kurangnya kontrol, kurangnya reward, ya. Kemudian komunitas yang tidak support, keadilan yang rendah, dan beberapa nilai-nilai yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, konflik nilai itu bisa menyebabkan burnout. Misalnya, dia ternyata bikin tugas kayak gitu aja nilainya cuma 100, ngapain aku bagus-bagus, udahlah kayak gini aja. Nah, itu faktor situasional yang ada di eksternal. Yang kedua, faktor individu yang meliputi karakter ya, ada kepribadian, resiliensi ya, ketahanan seseorang. Kalau ini memang udah bawaan ya, artinya yang melekat pada seseorang, gaya coping style, artinya kalau kena masalah dia gimana sih copingnya, misalnya aduh udah capek banget nih tugasnya banyak, relax gitu, break dulu. Dan kemudian mungkin secara karakter dia juga tidak perfeksionis ya, karena orang-orang yang perfeksionis itu rentan mengalami burnout. Jadi hati-hati buat orang-orang yang perfeksionis, nggak perlu sempurna ya, yang penting mengerjakan sesuatu tuh optimal aja sesuai dengan kapasitas kita. Karena kalau kita perfeksionis itu kan kita mengejar sesuatu yang kadang di luar kapasitas kita ya tadi ya. Sebenarnya tugas ini dikerjakan 500 volt aja cukup, tapi kita pengen perfect, pengen sampai 2500. Akhirnya kita mengerahkan semua sumber daya kita untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu juga dia perfect ya, artinya dengan kamu kerjakan seperti itu tuh sudah optimal, sudah memenuhi indikator-indikator atau standar yang ada, ya sudah gitu ya. Itu termasuk gaya coping, artinya kalau ada masalah dia selesaikan sesuai dengan kapasitasnya, sadar bahwa saya punya keterbatasan, saya punya nggak semua itu bisa saya selesaikan pertama, kedua nggak semuanya harus saya selesaikan secara sempurna. Jadi ya daripada burnout lebih baik kerjakan sesuai dengan kapasitas dirinya. Artinya berusaha kalau masih kurang improve lagi, besok belajar lagi, besok diperbaiki lagi gitu. Tapi nggak perlu memaksakan harus perfect gitu ya. Bahaya perfeksionisme itu rentan mendorong seseorang mengalami gangguan mental gitu. Kemudian komitmen individu terhadap tugas. Itu juga akan mempengaruhi burnout ya. Artinya orang yang terlalu ya, artinya sampai baper ya tugasnya itu sampai terbawa perasaan ya biasanya burnout. Terus gimana Bu? Masa ya nggak kita pikir? Ya dipikir sesuai dengan porsinya. Artinya kalau dalam kehidupan, irisan kehidupan tuh ada kehidupan pribadi, ada ibadah dengan Tuhan, ada dengan keluarga, ada tugas ya nggak perlu semuanya itu irisannya isinya perkuliahan dan tugas ya enggak ya, kita juga harus balance ya, harus ada kita luangkan waktu juga untuk ibadah, ada hak Allah dalam hidup kita, ada hak keluarga, ada hak diri kita sendiri, ya itu dibuat balance ya. Jadi enggak semua sumber daya itu kita kerahkan untuk perkuliahan, ya itu juga enggak tepat gitu ya. Itu faktor individu, kemudian demografi, adanya support, nah ini penting ya, dukungan nih amat sangat penting untuk menghindari burnout ya. Dan konflik peran, ini juga memicu burnout. Semakin banyak peran yang dijalankan, semakin gampang dia burnout. Contohnya apa? Misalnya dia sebagai anak, terus kuliah. Anak kan juga punya kewajiban ya, kuliah. Terus dia ikut organisasi juga. Ikut jadi pengurus juga di mana, jadi ketua Karang Taruna, dia juga ikut organisasi apa, dia juga bisnis online, dia ikut grup ini, ikut grup goes, dan kebetulan dia berperan yang vital di situ sebagai ketua, sebagai koordinator. Nah, semakin banyak peran yang dijalankan, ini juga semakin gampang seseorang mengalami burnout. Jadi sekali lagi ukur potensi diri. Saya itu potensinya seberapa sih? Tapi juga jangan terlalu rendah diri ya, self efficacy-nya rendah, akhirnya menjudge dirinya, aku tuh nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak. Tapi secara objektif lah ya, dilihat indikator-indikatornya. Saya sudah pernah menyelesaikan project A, B, C, D, E, F, G, mampu nggak saya menyelesaikan ini, gitu. Kalau merasa itu perannya udah terlalu banyak, ya harus diturunkan ya, artinya dilepas, supaya tidak burnout. Nah,
Kemudian ini berdasarkan penelitian ada beberapa ini systematic review ya, beberapa intervensi prosedur untuk mengurangi burnout. Ada group mindfulness intervention, ada cognitive behavioral group counseling, ada psychological resiliency, ada time management training, ada emotional teaching. Nanti silahkan dicari yang paling sesuai ya. Oke, saya bahas satu dulu, cognitive behavior group counseling. Kalau ini menurut penelitiannya Flanagan ya, jadi dia melakukan ini intervensi CBT, cognitive behavioral, lewat counseling gitu ya. Jadi yang namanya cognitive behavioral tuh pendekatannya memperbaiki kognitif, pemikiran ya, biasanya persepsi terhadap sesuatu hingga nanti akhirnya behavior atau perilakunya juga berubah. Jadi yang kita perbaiki itu cara pikirnya dulu. Nah, cognitive behavioral approach model in counseling ini, jadi nanti ada counseling, jadi kita datang ke psikolog atau ke profesional ya. Kemudian nanti dilakukan CBT ini, cognitive behavioral ini, di mana proses ini leads individual cognition as mediator of their emotion and form of individual behavior. Jadi artinya perilaku seseorang itu dipengaruhi emosi dan juga kognitif cara dia berpikir. Sehingga yang diperbaiki dalam CBT ini adalah cara berpikirnya dulu. Pasti ada yang salah, kok dia bisa burnout. Artinya mungkin dia memandang workload yang ada atau tugas yang ada itu persepsinya salah terhadap tugas sehingga respon dia salah, perilakunya salah, akibatnya dia mengalami burnout. Jadi yang pertama adalah fokus pada orang yang konsultasi dia. Konselis itu orang yang konsultasi, si pelaku burnout ini yang irasional dan maladaptive thought. Jadi ditanya dulu, digali dulu sebenarnya maladaptive thought atau pikiran yang nggak beres, yang salah tuh apa, ditanya. Kenapa kamu sampai burnout gitu ya, kan ditanya, oh tugasku banyak, coba dijelaskan tugas yang banyak itu seperti apa, terus respon dia terhadap tugas, kamu menganggap tugas itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian kalau, oh ya menurutku tugas itu adalah sesuatu yang penting dalam hidupku, kalau aku nggak bikin tugas, biasanya mengalami orang-orang yang di CBT itu mengalami distorsi kognitif atau kerusakan kognitif. Rusak itu artinya cara berpikirnya salah. Misalnya tadi menempatkan tugas sebagai sesuatu yang menentukan hidup dan mati. Nah, itu kan sudah nggak benar ya. Ya nggak, tugas itu ya hanya untuk memenuhi kompetensi, bukan juga mengecilkan ya. Punya dampak dan konsekuensi sih, tapi kan harus bisa diukur ya. Kalau nggak bikin tugas, atau kalau tugasnya dikerjakan sederhana aja, konsekuensinya apa sih? Gitu. Gitu ya, itu yang pertama, fokus pada irasional dan maladaptive thought. Ini bisa dilakukan pada diri sendiri, apa ya yang bikin aku burnout? Kenapa ya? Biasanya ada distorsi secara kognitif. Kemudian memberikan support pada yang burnout itu, si konselornya ya. Kemudian develop ability for in their life. Jadi diajari gimana caranya mengembangkan kemampuan untuk mengatasi problemnya tersebut. Kalau ada stresor dia harus ngapain. Kemudian konselingnya ini diarahkan untuk lebih adaptif dengan cara berpikir rasional dan juga training internal communication as strategy. Internal communication, jadi cara berkomunikasi dengan diri sendiri yang rasional. Self talk ya, diajari di CBT ini. Jadi dalam proses konseling itu pertama digali dulu pola-pola pikir yang bermasalah ya, yang misalnya tadi, kalau nggak bikin tugas nanti aku bakalan mati, tugasku ini penting banget menentukan hidup dan matiku, itu kan udah salah ya, nggak ada ya tugas menentukan hidup dan mati ya, hidup dan mati itu adanya cuma di tangan Tuhan. Artinya ada konsekuensi itu kan harus, tapi bisa diukur ya. Kalau misalnya sampai mentok-mentoknya harus cuti, konsekuensi dari cuti itu apa sih? Itu kan bisa diukur semuanya. Nah, kemudian kalau salah diperbaiki, kemudian harus berpikirnya rasional ya, artinya ya masuk akal aja ya, nggak ada tugas yang bikin mati ya. Semua tugas itu didesain untuk memunculkan potensi diri yang positif gitu. Dan diajari internal communication, komunikasi dengan diri sendiri, selalu memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Nah, itu intervensi yang pertama. Nah, bagi yang mengalami burnout, bisa. Nah, CBT ini dilakukan
ke profesional ya, ke orang yang ahli, biasanya psikolog. Bisa kalau udah burnout, kok nggak hilang-hilang burnout-nya ya, terus sampai mengganggu fungsi sehari-hari, nggak bisa ngerjakan tugas, nggak bisa kuliah, nggak bisa berperan, sebaiknya datang ke psikolog. Kemudian yang kedua adalah group mindfulness intervention. Kalau di sini mindfulness ya, terapi mindfulness. Mindfulness is most commonly defined as the state of full awareness and attentive. Jadi yang dimaksud dengan mindfulness terapi itu adalah mengajarkan seseorang fokus. Fokus ya, fokus pada attentive yaitu what is happening in the present. Fokus pada yang sedang dijalani, including thoughts, feeling, physical sensation. Artinya apa sih? Jadi di sini kita berlatih untuk fokus pada yang dijalani sekarang. Karena orang burnout tuh biasanya sekarang lagi kuliah, udah mikirin tugas, nanti mikirin yang lain, mikirin apa lagi, mikirin yang belum terjadi. Jangan, kalau nggak pengen burnout, belajar untuk mindfulness. Fokus aja sama yang dijalani sekarang. Sekarang saya lagi ngapain sih? Lagi kuliah, ya udah fokus sama kuliah. Berikan sumber daya kita di kuliah ini. Oke, ada tugas ya, jemuran belum diangkat, tadi belum ngambil di laundry, belum ngambil apa cucian di laundry misalnya ya, tadi Ibu minta tolong beli ini, jangan dipikirin. Jadi fokus sama apa yang dijalani sekarang. Oke, saya kuliah dulu, kuliah hanya 45 menit, nanti setelah itu saya baru mikirin yang lain. Kan nggak bisa juga kuliah sambil ngerjakan yang lain ya, kuliah sambil mikirin yang lain juga nggak efektif ya, sehingga buat apa? Jadi fokus saja pada apa yang sedang dijalani. Kemudian terapi mindfulness ini mendorong partisipan ya untuk lebih atentif dan develop non-judgmental view of their thought, feeling, and physical sensation. Ini juga di mindfulness intervensi ini melatih seseorang untuk mengembangkan ini kemampuan non-judgmental. Jadi tidak menjustifikasi diri sendiri ya terhadap apa yang dipikirkan, feeling, dan physical sensation. Artinya gini, berlatih untuk mindfulness ini ya konsentrasi dan menghargai perasaannya juga. Misalnya gini, lagi kuliah kepikiran tugas, ya nggak apa-apa. Aduh, aku kepikiran tugas gimana tugasnya belum ini, nggak apa-apa. Oke, terus fokus ya pada perasaannya. Oke, aku lagi cemas, aku lagi kepikiran tugasku gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, wajar. Terima gitu ya, non judgmental. Terima karena kan tugasku ini penting dan sebagainya. Jadi ya nggak apa-apalah. Tapi saat ini sepertinya aku harus fokus kuliah dulu. Untuk tugas nanti bisa kok dikerjakan nanti. Masih ada waktu, masih gitu ya. Kemudian tugasnya ini bisa diselesaikan berapa menit sih? Oh bisa selesai ya udah gitu. Itu yang dimaksud dengan mindfulness yang artinya non-judgmental view of their thoughts. Jadi jangan dijudge negatif kalau ada perasaan dan pikiran yang muncul, tiba-tiba muncul, ya diterima ya perasaan itu ya. Oke. Karena perasaan dan emosi itu kalau dia tidak diterima, ditolak, aduh aku nggak boleh mikirin tugas, aduh ini nggak benar. Justru dia akan semakin kencang menyuarakan dirinya. Sehingga itu justru akan membuat kita jadi susah keluar. Sehingga kalau saat kita lagi melakukan doing something tiba-tiba kepikir ya nggak apa-apa, oke, sadari dulu, oke aku lagi cemas nih, kayaknya aku cemas banget nih mikirin tugasku, bisa bisa di skip nggak? Bisa, tugasnya bisa dikerjakan nanti, deadline-nya masih minggu depan gitu ya, masih 2 hari lagi, masih cukup waktunya, aku masih punya waktu luang, oke berarti bisa. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa di skip, artinya tugasnya deadline-nya masih udah tinggal nanti, ya sudah, dia akan terus menghantui, dikerjakan dulu. Mungkin perkuliahan ini misalnya aku nggak ikut kuliah, diukur ya positif negatifnya bisa ditinggalkan, ya udah tinggalkan, kerjakan aspek-aspek yang paling mengganggu pikiran kita, gitu ya. Itu mindfulness. Jadi belajar ya, belajar untuk konsentrasi, fokus pada hal yang dikerjakan. Kemudian psychological resilient ya. Kalau ini resilient itu ketahanan ya, mencoba berlatih untuk tahan secara psikologi. Tahan itu artinya apa sih? Mau dihantam, digempur sama apapun, dia tetap kuat berdiri ya. Itu kan yang kokoh ya. Tapi tentu saja itu sulit sekali ya, nggak apa-apa. Kita terus belajar dan terus berlatih. Nah, resilient ini dipahami sebagai dynamic process positive adaptation to stress. Jadi
proses yang dinamis yang terus berubah. Artinya ya emang orang yang resilient itu belajar terus, oh pakai cara ini nggak tepat, oh cara ini aku tetap stres, oh cara ini nggak cocok. Artinya adaptive dynamic proses dari proses adaptasi ya. Jadi kita selalu berusaha beradaptasi terhadap stres. Itu resilient ya. Oh, kemarin stres menghadapi deadline apa? Kemarin caranya gini. Oh, ternyata sekarang nggak cocok lagi kalau bentuk deadline-nya B. Oh ya, kita terus dinamik ya. Mungkin dengan cara yang lain supaya tetap tidak stres ya, artinya jangan sampai burnout gitu ya. Oke, berarti cara A kemarin nggak cocok, ini mungkin kita harus coba cari cara yang lain gitu ya. Gitu, itu resilient ya. Ketahanan. Jadi kita selalu biasa melatih diri kita untuk bisa memiliki psikologis atau jiwa yang kuat tahan banting gitu ya. Kemudian fokus dari training ini adalah improvement emotional regulation, jadi memperbaiki regulasi emosi. Tadi ya, di mindfulness juga ini ada kaitannya dengan mindfulness juga. Artinya kadang gini, tugas itu ya memang berat ya, tugas itu berat. Tapi yang memperparah atau memperberat itu kadang karena kita nggak bisa meregulasi emosi. Artinya tugasnya ya memang berat, bikin paper, bikin analisis jurnal gitu ya. Tapi sebenarnya tugas itu netral. Dia jadi jauh lebih berat kalau tugas itu kita anggap sebagai beban, kita cemas, kita takut nggak bisa menyelesaikan tugasnya, jadi tambah berat. Padahal sebenarnya kalau emosi kita netral, self efficacy diri kita tinggi, tugas itu bisa diselesaikan setengah jam. Tapi saat kita tambah cemas, ditambah cemas, takut dan sebagainya, jadi harusnya selesai setengah jam malah nggak selesai, bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan 8 jam. Sehingga fokus dari resilience ini adalah emotional regulation. Jadi kita mengatur emosi. Oke, aku takut. Aduh, aku cemas banget nih, tugasnya nggak selesai, gimana? Terima dulu emosi itu. Oke, terus kita berpikir rasional, CBT-nya keluar. Tugasnya ini tugas apa sih? Coba dilihat. Oh, tugasnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bisa nggak sih aku selesaikan? Ini gimana ya cara menyelesaikan tugasnya? Kalau kita kesulitan, ya cari pertolongan, ya tanya sama orang yang ahli. Kita bisa lihat akses dari sumber informasi apapun, kemudian oh, ternyata nih tugasnya bikinnya cuma seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya udah gampang. Nggak perlu cemas-cemasnya hilang, nanti ngerjakan tugasnya cepat, setengah jam selesai gitu. Jadi fokus dari resilient adalah memperbaiki regulasi emosi. Gitu ya. Person learn how their bagaimana. Jadi di sini diajarkan ya, gimana dia aware terhadap background. Background itu latar belakang yang mempengaruhi emosinya atau respon dia terhadap stres. Jadi harus dicari ya, kenapa aku tuh selalu cemas kalau dapat tugas seperti ini. Nah, psychological resilience ini untuk mengajari seseorang punya ketahanan psikologis ya harus mencari tahu dulu ya, kenapa ya kok setiap kali dapat tugas kayak gini aku tuh cemas, terus aku sedih. Nah, mungkin ada hal-hal di latar belakang kita yang memunculkan hal tersebut. Nah, banyak ini ya, bisa jadi karena macam-macam ya, karena pengalaman masa lalu buruk, trauma dan sebagainya gitu ya. Kemudian si person ini mengidentifikasi maladaptive defense mechanism, promote person to understand that they use those defense in order to avoid difficult emotion, dan helping person to better cope. Nah, jadi di psychological resilience ini yang diperbaiki adalah kondisi emosi atau regulasi emosinya. Karena saat emosi itu terkendali, positif, itu biasanya kapasitas seseorang akan muncul lebih baik gitu ya. Sehingga ini harus diperbaiki dulu, regulasi itu cara mengatur. Biasanya orang yang burnout tuh kadang regulasi emosinya kacau ya. Gampang cemas, gampang takut, gampang sedih gitu ya. Nah, itu harus diperbaiki dulu dengan cara ya tadi harus dicari background-nya, latar belakangnya apa, kemudian emosi negatif apa yang muncul, kemudian emosi itu kenapa dia muncul, kenapa dia berespon seperti itu, terus di-CBT juga biasanya ya, diperbaiki pola pikirnya sehingga emosinya, regulasinya baik, akhirnya dia bisa menyelesaikan tugas dan akhirnya tidak burnout gitu. Nah, yang terakhir adalah time management. Ini udah pamungkasnya, ini adalah senjata paling pamungkas. Artinya
Selain kita perbaiki pemikiran kita, emosi kita juga harus tahu caranya mengatur waktu ya. Karena biasanya burnout terjadi karena tugasnya banyak, kapasitasnya rendah, sehingga nggak selesai, akhirnya kita capek gitu ya. Nah, di time management ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah improve self perception. Harus memperbaiki dulu persepsi diri into positive vibes. Jadi harus punya positive vibes. Harus afirmasi positif terus pada diri sendiri. Oke, hari ini dari bangun tidur ya. Aku bisa kok ngatur waktu, aku bisa menyelesaikan tugasku. Bismillah, insya Allah semua tugas selesai hari ini. Itu dulu yang pertama, jangan langsung, aduh tugasnya banyak, aduh aku nanti bisa selesai nggak ya, aduh males banget. Nah itu udah negative vibes ya, itu harus diganti dulu, harus positive vibes dulu. Yang kedua, prioritas. Fokus pada urgent task ya, task itu tugas ya, tugas-tugas yang urgent diselesaikan, yang tidak urgent tidak selesaikan. Artinya yang mana sih? Harus bisa menimbang ya, semua tugas penting iya, tapi yang mana yang urgent, yang mana yang kalau tidak selesai itu, konsekuensinya lebih parah, misalnya menyangkut orang lain, atau menyangkut kepentingan orang lain, bisa merugikan orang lain, atau kita sendiri juga nanti akhirnya jatuh dalam kondisi lebih buruk, misalnya ada diskusi kelompok hari ini, misalnya ada kuliah juga, dan kita harus bayar denda, misalnya kita kena tilang online ya, harus hari ini juga. Nah, itu kan ada banyak banyak deadline ya, sehingga pilih yang paling prioritas, yang paling urgent, kalau nggak diselesaikan nih ada kondisi yang lebih buruk yang terjadi. Ya udah, walaupun nanti di apa ya, dirasani temannya ya nggak apa-apa, bilang sama temannya, "Aku nggak bisa nugas hari ini," nanti kan bisa dikerjakan lain waktu ya. Aku ganti di lain waktu, soalnya harus bayar tilang online dan harus hari ini, kalau enggak kita di konsekuensi yang buruk bisa terjadi. Jadi prioritas, bikin prioritas, yang mana yang paling urgent, yang mana yang maslahat, yang mana yang menimbulkan dampak negatif paling banyak itu selesaikan dulu. Kemudian time boxing ini juga penting, estimasi tugas secara presisi ya. Harus bisa mengukur, oke, dengan tadi tentu saja dengan kondisi emosi yang positif ya, distabilkan dulu emosinya. Sebenarnya aku bikin tugas ini bisa selesai berapa menit sih? Sebenarnya aku bayar tilang online tuh, aku perjalanan dan balik ke sini tuh bisa selesai berapa menit, itu diestimasi. Kemudian kita bisa menyusun ya, kalau ada tugas 5, masing-masing tugas ini bisa sejam selesai, ini bisa setengah jam, oh ini butuh waktu yang lebih. Akhirnya waktu kita tuh bisa dibagi-bagi sesuai dengan box-nya masing-masing gitu ya. Tentu saja dengan prioritas. Prioritas dulu, kemudian yang jadi prioritas kita kasih alokasi waktu yang presisi gitu. Kemudian boundaries ini penting, karena kadang kita nggak bisa menyelesaikan semua tugas, saking banyaknya kita harus bisa menolak, harus bisa berani berkata tidak ya. The best way to help your teammates is to help yourself first. Jadi kita bisa menolong orang lain itu saat kita bisa menolong diri kita sendiri. Jadi prioritas diri sendiri dulu ya. Artinya kalau sudah A, B, C, D, E, F, G, H, I datang bersamaan, kita nggak bisa selesaikan, ya boundaries, bikin batasan ya. Oh, saya kayaknya nggak bisa deh menyelesaikan itu hari ini, mohon maaf ya. Mungkin saya bisa menyelesaikannya nanti sore atau besok atau lusa gitu, lagi banyak deadline gitu, nggak apa-apa. Bikin batas ya, itu penting. Kemudian delegasikan. Coba delegasikan beberapa tugas yang nggak penting terhadap orang lain. Misalnya bayar tilang online tadi, apa harus kita? Bisa nggak sih orang lain, bisa kita minta tolong adik kita, sepupu kita yang penting kita kasih surat dokumen-dokumennya. Oh kalau bisa ya delegasikan. Tapi kalau memang harus kita ya udah kita yang berangkat gitu. Jadi pilih tugas-tugas yang memang harus kita yang menyelesaikan ya kita. Kalau enggak ya delegasikan pada orang lain. Kemudian mindfulness and achieve work-life balance ini penting. Akhirnya kita yang harus mengatur ya, kita nggak boleh diatur oleh tugas. Artinya ya, tadi dalam misalnya saya mengibaratkan kalau hidup saya itu satu lingkaran pizza gitu ya, harus dibagi-bagi ya. Ada yang buat keluarga, ada yang buat agama Allah ya ibadah, ada yang untuk tugas kantor, ada yang untuk teman-teman, ada yang untuk yang lain juga. Artinya harus balance. Jangan juga yang buat teman-teman senang-senang punya porsi yang besar. Artinya harus prioritas tuh membuat porsi yang tepat ya. Yang mana yang prioritas kita kasih porsi terbesar, yang tidak prioritas kita kasih porsi yang kecil gitu. Akhirnya harus balance.
Nah, saya rasa itu saja penjelasan yang bisa saya berikan ya. Kemudian ini referensi bisa dibaca. Kemudian saya akan masuk di penjelasan tugas ya. Sebentar. Sekalian. Ya, sekalian saya berikan tugas, saya jelaskan untuk tugas academic burnout ya. Oke, untuk tugas academic burnout ini nanti ya, jadi setelah mengikuti sesi perkuliahan ini, silakan kalian melakukan refleksi diri tentang kejadian burnout pada diri sendiri. Apakah mengalami situasi burnout ya? Kemudian why, kenapa, apa yang dirasakan, silakan kalian tuliskan di situ. Kalian refleksikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, gitu ya. Apa yang menyebabkan burnout, mengapa bisa burnout, ada nggak sih background-background masa lalu yang juga ikut berkontribusi kalian akhirnya mengalami burnout ya, misalnya tuntutan keluarga, tuntutan berprestasi dan sebagainya itu ditulis. Kemudian kalau sudah kaitkan dengan aspek ilmiah penyelesaian relevan dan yang belum relevan. Nah, selama ini menyelesaikan burnout-nya seperti apa yang kalian lakukan, terus setelah mendapatkan perkuliahan ini dengan metode-metode yang tadi, yang mana yang sudah kalian lakukan, yang mana yang belum, yang mana yang relevan, dan mana tidak relevan, yang akhirnya tidak bisa menyelesaikan burnout. Kalau sudah ada punya metode yang bisa menyelesaikan burnout, ya ditulis di situ ya, saya melakukan ini untuk menyelesaikan burnout. Caranya gimana, kemudian relevan atau tidak, oh ternyata burnout-nya juga hilang gitu ya. Kemudian bandingkan dengan teori tadi, metode untuk menyelesaikan burnout tadi gitu. Kalau sudah sesuai ya sesuai. Artinya dibikin analisis ya. Apakah kalian mengalami burnout atau tidak? Apa yang kalian rasakan? Mengapa burnout? Apa yang memperberat? Apa yang memperparah? Gitu ya. Kemudian penyelesaian yang sudah kalian lakukan seperti apa? Itu ditulis dalam bentuk refleksi diri. Kemudian nanti hari Kamis ya kalau nggak salah, hasil dari refleksi diri itu kalian presentasikan di kelompok tutorial. Gitu ya. Itu untuk penugasan akademik burnout. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat ini ya, di Google Classroom. Baik, saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.